Bab 3. Adat. Pemuda itu tersenyum manis sambil menganggukkan kepalanya. Amri membalas dengan tersenyum dan menganggukkan kepalanya juga. Pemuda itu berhenti di meja 17 dan mengulurkan tangan kanannya kepada Amri yang sedang duduk. Mereka bersalaman. Bersalaman itu mengeratkan hubungan. Hubungan antara dua pemuda sebaya, Amri dan Amni. Setiap pagi mereka sarapan bersama di restoran I Sastra. Kalau Amri datang lebih dahulu, dia akan memesan 2 piring anggur dan 2 gelas teh panas. Satu untuknya dan satu lagi untuk Amni. Begitu juga sebaliknya. Jika Amni yang datang lebih dahulu ke restoran itu, dia akan memesan 2 piring anggur dan 2 gelas teh panas. Satu untuknya dan satu lagi untuk Amri. Akhirnya, Amri dan Amni menjadi seperti isi dengan kuku. Malah lebih dari itu, mereka berjanji sanggup mati untuk sahabat. Sekian lama kita berkawan, tapi sejauh ini persahabatan kita hanya di restoran ini saja, kata Amni pada suatu pagi yang tenang. Bagaimana jika kau ikut pulang ke kampung halamanku untuk bertemu dengan suku kaumku? Amni menawarkan kepada Amri. Jangankan ke kampungmu, ke laut api sekalipun, aku sanggup bersamamu, sahabatku, jawab Amri. Mereka meninggalkan meja 17 dan berjalan menuju mobil Amni di tepi jalan di depan restoran itu. Amni naik di depan, di tempat mengemudi, tetapi Amri disuruhnya duduk di belakang. Maaf, mobil saya hanya ada satu tempat duduk di depan, katanya sambil tersenyum, merasa bersalah. Tak apa, jawab Amri dengan senyuman juga. Dia membuka pintu belakang mobil Amni dan langsung duduk di tempat duduk belakang di sebelah kiri. Amni menyalakan mesin mobilnya. Setelah mesin dihidupkan, tiba-tiba mobil itu terkunci. Naik jeruju besi di sekeliling tempat duduk belakang dan Amri terjebak dalam sebuah sangkar. Amni terus memacu mobilnya melaju di jalan raya. Amri tidak mengerti apa yang sedang terjadi hingga Amni berbicara, "Wahai sahabat setia sehidup sematiku, kita bersahabat baik bukan?" Ya, kita bersahabat baik dan rela mati untuk sahabat. Dan aku sanggup mati untukmu, sambung Amni. Dan kau juga sanggup mati untukku, bukan? Ya, sahabatku, begitulah dalamnya persahabatan kita. Kalau begitu, biarlah aku jelaskan kepadamu apa yang sebenarnya terjadi, kata Amni. Aku kini berumur 27 tahun dan ingin menikah. Sudah ada gadis yang kuidam-idamkan. Namun, telah menjadi adat suku kaumku bahwa aku mesti terlebih dahulu membuktikan kelelakianku dengan membawa pulang jantung seorang pemuda dari suku kaum lain. Dan engkaulah korbanku untuk mendapatkan jantung itu. Mendidih darah Amri. Amni tidak tampak bergurau. Amni sungguh-sungguh. Dan Amri ketakutan dalam penjara besi kecil yang sedang mengekang kemerdekaannya. Pada saat itu, Amri teringat akan sebuah cerita rakyat yang dipelajarinya ketika dia masih sekolah dasar dahulu. Ceritanya begini. Seekor penyu besar berteman dengan seekor monyet.
Pada suatu hari, penyu mengajak monyet ke rumahnya di tengah lautan. Monyet setuju dan naik di atas tempurung penyu. Tiba di tengah lautan, penyu membocorkan rahasia bahwa sebenarnya istrinya sedang mengandung dan mengidam makan hati monyet. Katanya dia mengajak monyet sahabatnya itu pulang untuk membunuh dan mendapatkan hatinya.